Hai, hari ini aku mau share tools yang aku punya dan yang biasanya aku pakai untuk membuat dot painting mandala. Nah, yang pertama itu aku punya dotting tools. Di sini aku punya satu set aja. Nah, itu ada 10 alat. Satu setnya itu ada 10 alat, ada 6 dotting tools yang kecil dan ada 4 dotting tools yang besar. Nah, untuk yang kecil itu tuh kan ada 6, itu tuh ya sama dengan alat yang biasanya buat nail art. Tapi kalau untuk yang nail art itu dia nggak punya untuk tools yang besar. Untuk tools yang kecil itu ada beberapa ukuran. Nah, yang paling kecil itu mungkin sekitar 0,2 mili atau 0,01 mili kayaknya. Aku nggak pernah benar-benar ngukur sih berapa ukurannya yang sebenarnya. Dan satu alat itu tuh dia punya dua sisi yang beda ukurannya. Jadi kalau misalnya satu sisinya itu 0,2, satu sisinya itu bisa 0,3 sampai 0,4 mili. Jadi kalian bisa sesuaikan aja mau pakainya itu nanti mau ukuran berapanya terserah kalian. Tapi kalau misalnya pas proses dotting itu ukuran dan hasil dottingnya itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian dotnya itu pakai yang alat 0,1 mili bisa aja hasil dotnya itu tuh bisa 0,2 mili atau lebih, tergantung cat yang kalian pakai itu kekentalannya kayak gimana. Untuk tools yang besar itu sama dengan yang tools yang kecil. Jadi dua sisi punya ukuran yang beda-beda dan itu terbuat dari besi, berat banget dan cuma ditutupi kayak sejenis plastik karet kayak gitu biar cantik aja kali ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya alat-alat ini, kalian bisa pakai kuas. Oke, ini kuas yang aku punya aja. Bukan brushnya, tapi kalian bisa pakai ujungnya. Nah, ujungnya itu bulat, jadi kalian bisa pakai itu buat menggantikan dotting tools. Kalau aku dulu, aku pakai ini pertama sebelum aku punya dotting tools, ya aku pakai ini dulu buat belajar. Ya setelah mulai bisa-bisa, baru aku beli dotting tools dan aku pakai. Selain kayak itu, aku masih yang sampai sekarang masih aku pakai itu, nah ini. Nah, aku pakai ini juga sama, kuas brush juga, terus aku potong terus aku raut pakai rautan pensil. Aku pakai rautan pensil, jadi aku bisa dapet ujung-ujungnya yang aku inginkan itu mau ukurannya yang seperti apa, bisa. Nah, ini juga mudah buat dipakai. Kalau misalnya buat dotting yang besar, aku sampai sekarang masih pakai yang ini daripada pakai dotting tools yang besar, karena ukurannya itu ya buat aku pribadi aku lebih suka yang ini sih, karena pas proses dottingnya itu tuh bulatnya lebih bagus. Nah, yang ini juga sama, aku raut juga, cuman itu kuasnya dari plastik, kalau nggak salah punya fiber. Atau kalian bisa pakai pulpen. Nah, pulpen, aku kalau pulpen sih jarang pakai, cuman aku sering lihat tutorial mereka pakai itu. Nah, pokoknya kalian bisa pakai alat-alat yang ada di sekitaran kalian yang punya ukuran yang berbeda-beda, atau bisa pakai spidol. Nah, untuk ujung spidol itu kan dia yang besar ada, jadi dotting yang besar kalian bisa pakai ini. Yang penting dia ujungnya rata terus bulat. Nah, itu bisa kalian pakai. Atau untuk ukuran yang kecil itu kalian bisa pakai pin, terus pakai jarum, terus tusuk gigi bisa, cotton bud juga bisa. Sekian untuk dotting tools. Next itu cat akrilik. Nah, yang cat akrilik ini kalian wajib punya. Di sini aku punya 4 merek akrilik. Yang paling aku sering banget pakai itu adalah dari Titi. Nah, Titi ini kenapa aku tuh favorit banget, karena dia itu koleksi warnanya itu tuh lumayan banyak, harganya tuh murah, dan teksturnya itu tuh bagus banget kalau misalnya dipakai buat dotting. Buat aku pribadi sih aku suka banget pakai Titi ini. Itu aku sih pas. Kalau terlalu kental tinggal ditambahkan medium painting, atau misalnya bisa kalian pakai air beberapa tetes buat mengencerkan, jadi buat proses dottingnya itu tuh nanti dia lebih enak. Cuman kalau aku rekomen banget kalau misalnya Titi ini. Warnanya itu banyak banget sih, cuman di sini aku cuman punya 5 warna ini. Aku ada juga warna putih, tapi warna putihnya itu sudah habis, botolnya sudah aku buang. Dan aku tuh suka nyampur-nyampur warna, jadi aku nggak berasa perlu beli warna lain, cukup yang ini aja terus nanti tinggal aku campur. Nah, selanjutnya itu selain Titi, aku sering pakai juga itu Faber Castell. Nah, yang Faber Castell ini harganya lumayan.
Mau dibilang murah enggak, mau dibilang mahal itu juga enggak sih. Di sini aku cuman punya 4 aja. Yang sebenarnya aku punya warna lain, cuman sudah habis dan botolnya setelah habis itu langsung aku buang. Dia 75 ml juga. Harganya itu untuk yang 75 ml itu 46.000. Waktu aku beli 46.000, di Grapet ada 46.000, dan yang kecil itu dia 30 ml. Harganya itu sekitar 16.000. Harganya itu 16.000. Teksturnya bagus buat dotting, cuman dia dengan titik itu teksturnya itu berbeda. Dan untuk beberapa alasan yang tidak perlu, kadang aku bisa mix antara Faber-Castell ini dan titik karena itu menyenangkan. Ya, seperti itulah. Next, aku punya dari Vitex. Di sini aku cuma punya 2 warna aja. Ada warna silver itu 35 ml satu botolnya, dan aku punya warna ungu. Harganya itu sekitar 15.000 untuk yang 35 ml aja, dan teksturnya bagus, mirip dengan Faber-Castell. Oke, next aku punya itu dari Giotto. Di sini kemarin tuh aku belinya itu satu set. Dalam satu setnya itu ada 5 warna. Warna biru, warna pink ke magenta, terus warna kuning, hitam, putih, dan warna hijau. Untuk yang Giotto ini dia finishingnya itu tuh matte. Kalau yang akrilik sebelumnya itu dia finishingnya itu glossy, ada yang semi glossy. Kalau yang Giotto ini dia matte, bener-bener matte. Tapi ini aku nggak rekomen kalau misalnya buat dotting. Entah aku yang belinya waktu itu kebetulan dia terlalu encer atau bagaimana, nggak tahu. Cuman buat aku yang ini dia nggak cocok buat dijadikan akrilik buat dotting. Giotto ini aku sekarang pakai itu cuman buat mix warna dengan akrilik yang lainnya aja. Next, ini aku punya dari Titi lagi. Sini aku punya satu set 12 warna. Varian warnanya lumayan banyak, bagus-bagus. Teksturnya sama dengan yang di botol tadi. Sudah aku pakai 2 dan sudah habis. Aku lupa warna apa, kalau nggak salah itu hijau dan entahlah apa. Kalau untuk yang tube yang kecil itu aku beli satu set juga, cuman aku lupa mereknya apa. Kayaknya dia nggak terlalu terkenal banget, makanya aku cepet lupa. Itu juga sudah habis, 12 warna sudah aku habiskan, cuman tinggal 4 itu aja. Teksturnya bagus-bagus aja, cuman aku nggak terlalu rekomen kalau misalnya buat dotting. Kalau yang Titi recommended banget. Dia teksturnya sama dengan yang di botol yang 75 ml tadi. Oke, sekian buat yang akrilik. Next, di sini aku punya botol-botol kecil. Kalau nggak salah ukurannya 10 ml, yang biasanya aku pakai buat nyimpen warna-warna yang sudah aku mix. Ini warna gold. Aku lupa botol bekas apa itu ya. Warna gold itu aku campur sedikit dengan Asturo yang sebelumnya tadi. Nah, ini warna Tosca ya. Jadi rata-rata yang ada di dalam tube ini itu warna-warna yang sudah aku mix. I'm sorry. Ya, semuanya terlihat sangat kok. Ya, tak apalah. Seni tidak harus selalu bersih, karena kadang tanganmu juga bisa terlihat seperti habis meraup-raup tanah di tempat tetangga. Ya, di sini aku punya warna pink, peach, semua warnanya itu tuh aku mix sendiri karena aku memang suka banget mix warna. Dan kadang ya nggak semuanya sih berhasil warnanya. Tuh warna biru, wow, it's so beautiful. That's peach. Ya itu agak-agak ada metalik karena aku campurnya itu ada orange, terus merah, dan aku kasih putih, terus aku kasih silver sedikit, jadi dia ada metalik-metaliknya. Oke, sekian yang pamer-pamernya. Kita lanjut next. Itu media yang dipakai. Kalau media aku biasanya pakai kertas itu juga bisa sih sebenarnya, tapi harus kertas yang tebal karena pas dotting biar dia nggak tembus aja. Pakai kertas tebal. Aku nggak tahu sih ini kertas namanya apa, cuman dia satu sisinya glossy, satu sisinya itu matte.
Kalian bisa pakai kertas foto, aku pikir juga bisa. Nah ini hasilnya yang sudah aku dotting, aku drawing kemarin, lama sih, koleksi lama, dan bagus banget sih. Kalau untuk kertas yang tebal tinggal selesai finishing, dipasang di figura, tempel di kamar, dan selamat menikmati pemandangan indah atas karya kalian sendiri. Yang kedua, selain kertas, kalian bisa pakai kanvas. Oke, ini hasil dottingku, tidak bermaksud pamer karena ya bagusnya biasa-biasa aja. Oke, selain kanvas itu aku pakai triplex juga bisa, karena ya do some experiment always, all the time. Ini kanvas. Oke, itu tengahnya agak bolong karena kemarin itu rencananya mau dibikin jam, tapi ternyata cuma wacana dan belum terjadi sampai sekarang. Selain triplex, aku juga pakai kayu sih, ya. Oke, ini dia kayunya. Kayunya itu aku beli online. Itu sudah ada bolong karena memang aku bikin buat gantungan kunci produkku sendiri. Kalian bisa cek di @alinsarlin88 atau @alinsarlin_creation. Kalian bisa lihat nanti di kolom deskripsi lah. Sudah kayak YouTuber aja gue. Nah, aku punya banyak banget motifnya. Ada bentuk love, ada bulat, ada bentuk bintang, ada segitiga, dan aku punya yang kecil. Nah, itu yang sudah jadi. Pamer banget loh, geng. Media yang aku tunjukin tadi, kalian bisa pakai juga media apapun yang ada di sekitaran kalian. Entah itu piring emak, gelas di dapur, atau sendok, atau nampan, botol, apapun itu. Berkreasilah sesuka hati kalian. Oke, sekian dulu untuk saat ini. Thank you myself. Bye.